sengaja ada ibu-ibu berangkat dari pagi ke Tanah Abang beli baju buat anak suaminya, buat keluarganya. Puyeng naik mobil macet kelamaan, muntah. Batal nggak? Nggak sengaja itu mah. Hah? Habis muntah minum ya batal. Cuma sama, habis muntah minum. Apalagi habis minum makan sama apa lu? Apa itu? Pertama ada muntah yang batal, ada muntah yang tidak batal. Muntah yang tidak batal itu kalau nggak sengaja. Muntah yang batal itu kalau sengaja. Tapi kedua-duanya ini bisa berpotensi jadi batal. Pertama, muntah yang tidak disengaja kan nggak batal. Muntah nih, naik mobil muntah. Sahur makan Indomie tadi. Keluar Indominya, cuma masih panjang. Ditarik, dipotong, sisanya dia telan, batal nggak? Nah, hah? Iya, karena udah keluar masuk lagi. Kecuali emang keluar semua, nggak ada yang ditelan. Jadi persoalannya kalau ada yang ketelan lagi, balik lagi ke dalam, batal. Kan kadang ada tuh habis makan kangkung ya. Iya, muntah makan kangkung kan. Muntah kenjer. Panjang. Jadi kalau dia muntahnya tidak disengaja, tidak batal. Tapi kalau ada makanan yang balik ke tenggorokan, batal. Kalau muntah yang disengaja tetap batal, meskipun tidak ada yang masuk lagi. Kebalikannya. Yang ketiga al-jima'u amdan. Yang ketiga jima secara sengaja. Walau bi ghairi inzalin, sekalipun tanpa keluar. Sekalipun tanpa keluar, meskipun itu dia berhubungan badan tanpa keluar, tetap batal puasanya. Ibu paham nggak keluar ya? Paham nggak? Paham kan? Nggak paham. Kalau yang nggak paham bisa jadi yang nenek-nenek itu, yang nenek yang udah kelamaan tadi, kelamaan. Jadi hubungan suami istri secara sengaja batal kalau lagi puasa, sekalipun tanpa keluar. Yang keempat, berarti kalau nggak sengaja nggak batal dong? Nggak. Emang ada yang begituan nggak sengaja? Nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin ya. Kan prosesnya apa itu? Buka bukain baju dulu ya. Jalan dulu, itu kagak sengaja. Emang ada orang ngigo begitu? Tidur lupa. Kalau bangun tidur lupa, kamu lupa karena hari pertama puasa, bisa jadi lupa, bisa. Hari pertama puasa lupa, kemudian dia kerjain tuh, meskipun tanpa keluar, ya nggak batal sih. Kalau nggak sengaja mau nggak batal. Masa lupa dua-duanya? Ya nggak mungkin kan kalau lupa dua-duanya. Mustahil, itu mustahil. Kompak berarti. Janjian itu kalau lupa. Tapi itu nanti yang kena kafarohnya suaminya loh. Karena empuan mah nggak bakalan jadi korban kalau lakinya nggak nama. Emang lakinya juga yang nama. Nopen. Bener nggak Bu? Loh, bilang dia. Jadi berhubungan suami istri secara sengaja itu batal sekalipun tanpa keluar. Kemudian ar-rabi'u khurujul mani, keluarnya mani. Bita'ammudil istimna'i, dengan sebab sengaja bersenang-senang.
dia mencari kenikmatan sendiri sampai dia keluar, batal. Keluar rumah. Ini bukan sesuatu yang parno ya. Jadi memang inilah syariat. Ya, parno. Emang ada namanya Pak Parno di sini, nggak ada kan? Jadi kalau dia bersenang-senang dengan sengaja batal dia. Kecuali ngigo tuh sendiri. Ngigo gitu dia ngalamin sendiri gitu. Oh, alam ada apa enggak ada? Bisa banget Bu, kalau ditanya bisa emang sendiri bisa banget, bisa. Iya mimpi mau ngigo atau di bawah alam sadar gitu, nggak sengaja, nggak batal kalau nggak sengaja. Ini kan sebabnya sengaja dia bersenang-senang. Kalau di luar puasa bersenang-senang sendiri boleh nggak? Boleh, tapi jangan pakai tangan sendiri. Nggak boleh tangan tetangga Bu, tangan bini, tangan istrinya, nggak boleh pakai tangan sendiri. Astagfirullahaladzim. Babin di bas. Astagfirullah. Ilmu. Jadi, yang muda aja belajar kan. karena memang tensi kadar syahwat itu ketika usia muda memang masih tinggi. Tapi bukan berarti yang tua juga tidak berpotensi melakukan ini, karena setan itu dia ketika sesuatu itu diharamkan maka dibikin indah. Makanya itu kemarin yang mantu sama mertua, ya. Terus aja lu. Jadi keluarnya mani secara sengaja sebab bersenang-senang itu batal puasanya. Awil mubasyar atau bersentuhan langsung meskipun tanpa jima. Contohnya seperti bilamsi, kahurujihi, seperti keluarnya sebab disentuh. Ini lihatin apa? Sentuh. Awil mu'anaqah atau sebab berpelukan. Awil kublah bercumbu, cium-ciuman. Bila hailin tanpa penghalang. Terus kalau pakai penghalang memang boleh? Nggak boleh juga. Kalau sampai menimbulkan syahwat, nggak boleh. Hah? Pakai kerudung. Kerudung ya harusnya. Tembok. Jadi tidak boleh mencari kenikmatan sendiri meskipun dengan cara untuk mengeluarkannya dengan menyentuh, dengan dia berpelukan atau dia bercumbu, berciuman. Itu membatalkan puasa. Al-khamisu yang kelima, jununu gila, meskipun gilanya sebentar. Kenapa? Karena gila itu akalnya hilang. Orang gila itu kesadarannya hilang. As-sadisu yang keenam sama dengan al-igma'u, ayan, sakit ayan, minal fajri ilal ghurubi, dari waktu fajar sampai masuk waktu maghrib. Sampai masuk waktu maghrib ada orang sakit ayan maka batal puasanya. Yang ketujuh, al-iftaru qabla yatahaqqaqu ghurub asy-syamsi. Al-iftaru berbuka atau membatalkan puasa sebelum dia meyakini matahari terbenam atau masuk waktu maghrib. Dia puasa, cuma dia berbukanya sebelum masuk waktu maghrib. Belum yakin dia kalau itu udah maghrib. Atau sangkaannya dikalahkan dengan faktanya gitu. Sangkaan dia terkalahkan dengan fakta.
Orang udah maghrib pas buka jendela lah masih terang. Itu faktanya berarti. Jadi dalam yatabayyan lahul hal, apabila belum jelas baginya keadaan itu faktanya. Jadi sangkaan dia yakin nih. Tapi saat dia ngeliat jam, pas dia buka, jamnya ngaco berarti. Jamnya udah 6:30. Pas buka lah masih sore, masih siang. Adanya adzan asar. Sebab tidur dia dari subuh. Mati aja. Itu dari habis subuh, horden ditutup, AC dihidupin, lampu gelap, mati. Adzan kedengeran atap-atap di kupingnya, langsungnya dia minum. Habis minum lah. Ya, baru 4:30 itu jam 6:30. Pas buka horden, maka fakta itu mengalahkan keyakinan. Kalau baru buka hordingnya, Jadi oh jadi. sama juga kayak sembahyang subuh kesiangan gitu ya. Horden ditutup dulu, jangan dibuka dulu gitu. Masih pagi. Oh, masih gelap katanya. Terlalu aduh kerja. Yang keluar. Iya. Kapan? Pura-pura nggak ngeliat jamnya. Yang ke-8 turun riddah, kedatangan riddah murtad. Waliyadu billah, naudzubillah, murtad. Yang ke-9 turun haidi awin nifasi. Yang ke-9 kedatangan haid dan atau nifas. Kedatangan haid atau nifas itu membatalkan puasa, otomatis batal puasanya meskipun ibu-ibu nggak makan. Dari pagi sampai jam 5 dia puasa, pas setengah 6 mau maghrib datang haid, maka otomatis batal. Langsung batalin udah. Tetap aja udah batal puasanya. Tapi kalau dia ngelanjutin puasanya nggak boleh bang. Al-ashiru yang ke-10 al-wiladatul masubatu bil balad. Dan yang ke-10 yang membatalkan puasa, melahirkan yang disertai dengan basah, melahirkan secara normal. Wa man aftara 'amidan fi Ramadan aw nasiya fihi niyyah. Man aftara, siapa orang yang berbuka amidan secara sengaja fi Ramadan pada bulan Ramadan, aw nasiya atau dia lupa, atau lupa fihi, lupa pada puasa Ramadan. Apa yang terlupa? An-niyata, akan niat lailan pada malam hari. Wajaba alaihi al-imsaku baqiyatan nahari, maka dia wajib atas orang yang lupa niat puasa Ramadan di malam hari, dia tetap wajib untuk menjaga, menahan diri selama waktu siang sebelum masuk maghrib. Karena niat di puasa Ramadan itu wajibnya malam. Nginepin niatnya malam. Lupa dia. Di malam hari dia lupa karena nggak sembahyang tarawih berjamaah, atau dia sembahyang tarawih tapi nggak ikut wirid, lupa nggak niat. Saat dia ingat, tetap dia wajib menjaga untuk tidak membatalkan puasanya. Wa kadza man tabinu lahu thubutu Ramadan. Mantabina lahu thubut Ramadan asna yaumi syakki, dan begitu pula seseorang atau orang yang jelas baginya akan ketetapan bulan Ramadan. Thubut Ramadan asna yaumi syakki, di pertengahan hari yang ragu. Ada orang dia ragu-ragu besok itu puasa apa enggak gitu. Dia nggak dengerin pengumuman, juga nggak dapat info apa-apa, dia ragu puasa apa enggak. Kemudian pas tahu banyak berita,
Nah, karena Ramadan udah ditentuin sama pemerintah bahwa siang ini udah puasa, maka dia tetap wajib menjalankan atau menahan untuk tidak makan dan minum atau untuk tetap berpuasa, meskipun awal-awalnya dia ragu. Itu hal-hal yang berkaitan pada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ini secara kajian fikih, hal-hal ini kalau terjadi pada diri kita saat kita berpuasa, maka otomatis batal puasanya. Meskipun kita nggak makan nggak minum, sama kayak tadi ibu-ibu dari pagi sampai jam 5 dia puasa, belum head, terus kedatangan head jam 5, batal otomatis puasanya. Saya nggak makan Ustaz sampai maghrib, tetap batal udah puasanya. Nanti tetap wajib diganti. Gitu. Kenapa? Karena otomatis batal. Sama juga kayak ya analoginya kita sholat udah di rakaat keempat, buang angin lagi tahiyat, imam belum mengucap salam, ada yang kuat. Gak tahu nggak? Tapi kita tetap ngikut ngucapin salam. Boleh nggak? Nggak boleh. Orang udah batal. Meskipun imamnya bapak kita, tetap dia nggak nanggung dia mah. Karena ya udah batal. Karena udah batal itu. Jadi keadaan-keadaan ini jika terjadi pada diri kita saat kita melaksanakan puasa, maka batal puasanya. Nah, ibu-ibu yang Ramadan kemarin ada kejadian yang seperti ini, saat lagi puasa udah mau masuk maghrib kemudian head, batal, berarti dihitung tuh utangnya. Kan saya nggak makan, iya, tapi tetap udah batal puasanya. Puasanya udah batal. Meskipun tinggal beberapa menit lagi maghrib. Jadi itu ibadah itu sesuatu yang harus didasari dengan kejujuran, jujur pada diri sendiri. Orang-orang